Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, melihat deskripsi daripada Imo, terutama daripada segi penampilannya, aku saat ini 1000% yakin kalau apa yang kita bahas 5 tahun yang lalu itu mulai menemukan titik terangnya. Dulu kita mungkin menganggap bahwa Imo hanya hidup sejak abad kekosongan karena Imo adalah salah satu dari 20 kerajaan yang menggulingkan Ancient Kingdom milik Joy Boy sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu. Dan kebanyakan orang berhenti di situ menganggap asal-usul Imo yang hanya sebatas itu. Tapi ya, di video 5 tahun yang lalu kita sempat mengatakan kalau Imo itu kemungkinannya sudah ada bahkan sejak peradaban di bulan. Kalau kita lihat cover story Enel, ada mural atau relief di kota bulan yang menunjukkan sebuah aktivitas. Di situ terlihat jelas 3 suku kuno yang sudah kita kenal sebelumnya sejak Arc Skype, yaitu Sandian di sebelah kanan, Birka di tengah, Skypian ada di paling kiri ini. Nah, dari gambar itu mereka terlihat sedang memproduksi robot automata. Dan sekilas emang nggak ada yang aneh atau sesuatu hal yang mencurigakan gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan lebih detail lagi di sini, ada satu sosok anomali lainnya yang mengintip di pojokan di sini. Dan ya, disitulah kecurigaan muncul. Menurutku, sosok ini adalah Imo dan dia berasal dari ras Lunarian. Loh, atas dasar apa mengatakan kalau itu ras Lunarian? Pertama ya, dari bentuk hidungnya, 3 suku kuno di sini yang tadi itu punya ciri hidung yang cenderung bulat atau turun, sementara sosok ini hidungnya mancung. Artinya, sosok ini bukan bagian dari Sandian, Birka maupun Skypian. Jadi yang tersisa saat ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu Lunarian. Ditambah lagi, kita pernah dapat info dari Queen bahwa Lunarian bisa hidup di mana saja tanpa terkecuali. Ini bisa jadi penjelasan kalau dulu mereka bukan cuman ada di bumi atau blue planet ini, tapi juga bisa hidup di bulan tanpa perlu adaptasi khusus. Mirip seperti Sandian yang bisa hidup di Pulau Jaya dan juga di Pulau Langit tanpa masalah, Birka yang bisa hidup di langit maupun di Blue Sea, dan kita pernah melihat Enel atau di cover story ini ya, Enel bisa ke bulan tanpa ada masalah. Karena apa? Karena mereka suku kuno. Jadi ya, masuk akal kalau Lunarian juga punya kemampuan serupa. Singkatnya, mereka semua ini dulunya ada di bulan. Dan sosok ini adalah Imo dan dia seorang Lunarian. Sampai di sini jujur aja tentu saja mengatakan kalau ini adalah Imo itu masih cocologi. Bahkan aku sendiri sadar akan hal itu. Termasuk di relief berikutnya atau di cover story berikutnya, saat Enel melihat 3 suku kuno tersebut turun ke Blue Planet atau sebutan dari buminya One Piece, dan mereka bertiga atau 3 suku kuno ini menggunakan balon, lalu ya itu kemudian ya hidup di bumi One Piece saat ini seperti yang kita ketahui dari Skypian, Sandian dan Birka. Lalu pertanyaannya di sini adalah kenapa mereka turun ke buminya One Piece? Nah, di cover story ini dijelaskan kalau energi di bulan sudah habis. Tapi kenapa bisa habis? Nah, dulu aku berasumsi kalau sosok bermata ini adalah pelakunya, dan juga orang yang sama di cover sebelumnya yang mengambil atau mencuri sumber energi di sini. Dan waktu itu karena yang terlihat cuma mata atau siluet mata, dan Imo juga di One Piece cuma dilihat matanya doang, maka kita bercocologi kalau ini adalah Imo. Tapi ya tentu saja itu hanya cocologi. Namun saat ini, sekarang ini, setelah kita melihat deskripsi wujud daripada Imo yang terbaru yang penuh dengan elemen mata, asap hitam yang mengelilingi lehernya, ternyata banyak tumbuh mata-mata di sana, lalu tato di tangan kanannya juga ada bermotif mata. Jadi sekarang rasanya sudah jelas, bahkan mungkin bisa dikatakan fix kalau mata yang ada di sini itu adalah emang Imo, Nerona Imo. Dengan kata lainnya, yang membuat 3 suku kuno ini yaitu Sandian, Birka dan Skypian turun dari bulan ke bumi, bisa jadi itu karena Imo sendiri, karena Imo mencuri energi bahkan teknologi atau semacamnya yang ada di bulan. Dan kalau itu benar, berarti Imo sudah ada sejak
sejak era peradaban di bulan itu sendiri. Dan mungkin kita akan mulai bertanya-tanya kapan itu. Nah, tentu saja belum ada kejelasan terkait hal tersebut. Cuman kalau teori kita sudah pernah membahasnya juga, di mana aku pernah menganggap bahwa Birka, Sandian, dan Skypian setelah turun dari bulan, mereka sempat membuat kerajaan di dunia One Piece ini. Dan benar, kerajaan itu bernama Alubarna di Alabasta. Karena ya, jika kalian tidak tahu, Alubarna adalah timeline paling jauh sejauh ini yang ada di One Piece mengenai suatu kapan kerajaan dibangun, yaitu sekitar 4000 tahun yang lalu, bahkan lebih daripada itu. Jadi, adegan yang ada di mural ini seharusnya terjadi sekitar minimalnya itu 4000 tahun yang lalu. Dan benar, Imu sudah hidup sejak saat itu. Sehingga di sini ada satu asumsi lainnya bahwa jika Imu batuk darah pada chapter kali ini, salah satu kemungkinannya karena tubuh Imu emang sudah sangat rentang. Min, kalau Imu sudah tahu tubuhnya rentang, kenapa dia nekat solo ke Elbaf? Ya apalagi kalau bukan karena God Usopp. Gorose aja ya sudah mencoba untuk menahan Imu agar tidak pergi sendirian. Bahkan Gorose menawarkan jasa para admiral atau termasuk Gorose itu sendiri untuk pergi dulu ke Elbaf. Tapi apa? Imu merengkel. Dan kenapa Imu merengkel? Ya jelas karena regbet dari Usopp di chapter yang lalu-lalu, yang mana Usopp mengatakan kalau Imu itu pengecut dan sebagainya. Kurasa itu adalah titik yang membuat Imu nekat turun langsung ke Elbaf. Jadi saat ini di arc Elbaf kali ini kita harus berterima kasih sama Usopp ya, yang telah membuat Imu kena regbet. Lalu hal menariknya di sini adalah jika skenario ini benar, kalau Imu sudah hidup sejak peradaban di bulan, maka akan sangat masuk akal kekuatan buah iblis itu datangnya dari Imu nantinya. Karena kalau Imu baru hidup sejak 800 tahun yang lalu, itu tidak akan make sense skenarionya. Soalnya kita sudah diberi fakta juga kalau di chapter ini power system daripada Imu adalah Devil Fruit. Sehingga seharusnya itu tadi Imu sudah hidup sejak peradaban di bulan, yang timelinenya itu pasti lebih dari 5000 tahun yang lalu. Dan bagaimana menurut kalian soal itu? Sesi komentar. Kalau Im sama beneran muncul di chapter ini, berarti benar-benar ke-trigger sama ucapan Usopp sebelumnya. Gokil sih Usopp, ya itu sangat gokil sih. Kalau Imu bener-bener keluar dari Elbaf itu karena suatu regbet dari Usopp, itu udah sih MPV di Elbaf itu adalah Usopp. Mungkin Imu akan menggunakan jurus mirip Yondaime, ditandai dan bisa balik kapanpun. Belum sempat klimaks pertarungan, tapi dengan kondisi Luffy dan Loki pun akan terdesak, Imu sudah nggak sanggup bertarung juga lebih lama. Dan benar, itu udah kayak Yondaime dan itu udah pasti ya. Maksudku di Elbaf ini di Kastil Aurus udah ada pentagram sebagai penanda agar Imu bisa teleport. Dan jika di tempat Marijoa pasti juga ada pentagram yang sama. Jadi Imu tinggal teleport aja jika emang diperlukan. Jadi ini bukan mungkin lagi, udah fix ya. Teknik teleport itu karena ada pentagram di Elbaf. Dan seharusnya tidak mungkin tidak ada pentagram juga di Marijoa, pasti ada. Ted, Imu ras Ancient Lunarian Min. Wow, menarik nih. Apakah bentuk Imu kali ini tanduknya itu apakah dari buah iblis atau power systemnya atau emang dari rasnya, kita masih belum tahu sih tapi ya. Termakan usia. Benar kan dari dulu aku yakin Doflamingo jadi klub pemimpin puncak, weh. Jadi ini menarik ya, kalau pemimpin puncak atau the king of the world atau final villain itu bukan wanita, adalah suatu kemenangan ya, suatu kemenangan. Kalau One Piece tidak seperti itu. Nice. Kalau laki, korban kecantikan Nefertari the Lily si Imu, gak terkejut sih cinta ya lagi ya. Sebelum kita diverifikasi atau dikonfirmasi kalau Imu adalah laki-laki, kan sebelumnya gini ya. Wah, konflik yang terjadi di abad kekosongan adalah Joy Boy diributi sama Lily dan juga si Imu. Nah sekarang berubah lagi. Oh sekarang ternyata si Lily diributi sama Joy Boy dan si Imu. Ya setelah kalian dah ya.